Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul Sistem Prediksi Tingkat Resiko Diabetes menggunakan Logika Fuzzy Metode Sugeno. Oke, next. Nah, pada kelompok 10 ini kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Bayu Setia dengan NPM 240, ada Akbar Ramadan dengan NPM 243, dengan saya sendiri Alvito Juanda NPM 229, ada Zafar Aziz Ferdian NPM 257, dan Widya Marlina NPM 233. Oke, next. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang kenapa diabetes. Nah, kenapa kami memilih topik diabetes? Diabetes itu merupakan salah satu tantangan terbesar kesehatan di Indonesia dan juga di dunia. Bisa dilihat di sini bahwa dari International Diabetes Federation (IDF) itu memperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia dapat mencapai 28,57 juta pada tahun 2045. Jumlah ini lebih besar 47% dibanding dengan jumlah 19,47 juta pada tahun 2021. Nah, hal ini tuh menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan akan alat untuk bantu deteksi dini diabetes. Next. Oke, selanjutnya itu proyeksi jumlah penderita diabetes di Indonesia. Dari data yang sebelumnya tadi saya jelaskan, itu dari proyeksi ini tuh semakin diperkuat. Dan di sini kita bisa lihat dampak fatal dari penyakit diabetes ini. Pada tahun 2021 saja, kematian yang disebabkan oleh diabetes di Indonesia itu mencapai lebih dari 236.000 jiwa. Angka ini jelas menunjukkan urgensi untuk mengembangkan sistem yang dapat meningkatkan kesadaran akan risiko diabetes sejak dini. Kita bisa lihat di gambarnya itu bahwa ada 41.000 penderita diabetes tipe 1 di Indonesia, dan kita termasuk yang terbanyak di ASEAN. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke dataset penelitian. Untuk membangun model kami, itu kami menggunakan dataset itu PIMA Indian Diabetes Database. Nah, dataset ini bersumber dari UCI Machine Learning Repository yang bisa diakses melalui Kaggle. Dataset ini terdiri dari 768 rekam medis dari 9 atribut yang tersedia. Kami memfokuskan pada 3 variabel input yang paling berpengaruh, yaitu yang pertama ada glukosa atau konsentrasi glukosa dalam plasma. Yang kedua itu ada BMI atau indeks massa tubuh. Yang ketiga itu age atau usia. Nah, variabel output yang kami gunakan untuk mengevaluasi model adalah kolom outcome. Itu untuk mengklasifikasikan apakah seseorang terindikasi diabetes atau tidak. Yang itu kalau diabetes dia 1 dan kalau tidak itu 0. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu arsitektur sistem dalam membangun logika fuzzy untuk sistem prediksi resiko diabetes. Yang pertama yaitu input CRISPS yang terdiri dari 3 variabel yaitu glukosa, IMT, dan usia. Kemudian proses fazifikasi mengubah nilai CRISPS menjadi himpunan fuzzy. Kemudian mesin inferensi dievaluasi menggunakan berbasis aturan atau rule base menggunakan metode Sugeno. Kemudian proses defazifikasi menghitung skor risiko berdasarkan rata-rata bobot. Kemudian output untuk sistem prediksi risiko diabetes yang terdiri dari rendah, sedang, dan tinggi. Next. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi keanggotaan yang terdiri dari 3 variabel, yaitu glukosa, body mass index atau BMI, dan age atau usia.
Yang pertama untuk variabel glukosa itu dengan kategori rendah jika nilai glukosa kurang dari 110 maka dianggap rendah. Kemudian untuk glukosa sedang dengan grafik segitiga jika nilai berada sekitar 90 sampai 150 dikategorikan sedang, dan tinggi dengan grafik trapesium naik dengan nilai antara 130 sampai 200. Untuk variabel yang kedua yaitu untuk BMI atau Body Mass Index untuk kategori rendah dengan grafik segitiga turun itu dengan nilai dari 0 sampai 18,5. Untuk kategori normal dengan grafik segitiga di angka 18 sampai 30. Kemudian untuk kategori tinggi di angka 28 sampai 70. Untuk variabel yang ketiga yaitu age atau usia, jika usia muda yang divisualisasikan dengan grafik turun, trapesium turun, itu berada di angka 0 sampai 35. Untuk usia parubaya di usia 30 sampai 60 tahun. Kemudian di kategori tua dengan grafik naik itu di usia 50 sampai 81. Selanjutnya yaitu rule base atau aturan untuk metode Sugeno. Di sini memakai 27 aturan, dan di sini saya akan menjelaskan 3 contoh aturan yang dipakai. Untuk aturan yang pertama yaitu jika glukosa rendah dan IMT atau BMI rendah dan usia muda, maka skor sama dengan 10. Di aturan yang kedua, jika glukosa sedang dan IMT normal dan usia parubaya, maka skor sama dengan 50. Untuk aturan yang ketiga, jika glukosa tinggi dan IMT tinggi dan usia tua, maka skor sama dengan 100. Selanjutnya, demo program yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Akbar dan Bayu. Silakan. Zafar bisa buka file diabetes, Far? Mulai page pertama ya, Abdul. Oke. Di sini ada informasi dataset. Nah, dataset yang kami gunakan itu dataset publik di sumbernya Kaggle dengan nama dataset IMA Indians Diabetes Database. Nah, yang pertama kita import datasetnya, kemudian kita cek jumlah baris dan kolomnya. Di situ ada 768 baris dan 9 kolom. Kemudian kita cek semua kolom yang ada pada dataset kita. Di situ ada pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, dan outcome. Nah, kemudian kita cek informasi datasetnya. Di situ ada 768 baris, dan pada indeks kolom ke-5 dan 6 itu tipe datasetnya float, dan yang lainnya bertipe dataset data integer. Kemudian kita cek 5 baris pertama pada dataset. Di situ terlihat ada isi data dari masing-masing kolom. Nah, kemudian kita selanjutnya cek missing value-nya. Di situ tidak ada missing value. Kemudian distribusi dan visualisasi target. Nah, ada outcome-nya yaitu 0 dan 1. Pada 0 tuh berisi 500 dan yang outcome 1 berisi 268. Nah, kemudian pada kode program dilanjutkan oleh teman saya, Bayu.
Baik, terima kasih Akbar. Selanjutnya mungkin saya bisa share screen sendiri ya. Untuk Zafar mohon dimatikan terlebih dahulu. Mungkin saya share screen sendiri. Oke, share screen saya sudah terlihat, teman-teman. Ya. Oke, baik di sini teman-teman. Tadi dijelaskan teman saya untuk proses ID-nya adalah eksplorasi data analisisnya seperti apa. Selanjutnya kita akan membuat modelnya, base peraturannya kita buat dalam kode program Python. Nah, yang pertama untuk bisa membuat model ini, membuat sistem fuzzy ini, kita memerlukan yang namanya library. Nah, kita memakai library yaitu adalah Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn untuk visualisasi dan scikit-learn untuk evaluasi kuantitatifnya. Nah, berhubung datasetnya sudah saya download yang berasal dari Kaggle tadi, saya download dan saya masukkan ke dalam drive dengan nama diabetes.csv. Datanya saya load, kemudian seperti yang kita tahu dalam fuzzy inference system atau FIS itu terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah fuzzification, inferensi, komposisi, dan defusifikasi. Nah, yang pertama yaitu adalah fusifikasi, yaitu adalah mencari derajat keanggotaan tiap input. Nah, inputan dari program kita yaitu sistem prediksi tingkat risiko diabetes ini ada 3 yaitu adalah inputan glukosa ini, kemudian BMI, dan juga umur. Nah, di sini kita buat functionnya terlebih dahulu pada programnya. Kemudian kita membuat peraturan atau knowledge base untuk metode Sugeno-nya. Di sini ada 27 aturan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jika glukosa rendah, kemudian kemudian BMI-nya rendah, terus umurnya masuknya ke dalam muda, itu bobotnya adalah 10. Ini untuk low, normal, yang ini dapat dari mana? Dapat dari fungsinya ini, teman-teman, yaitu adalah ada tiga kelas, yaitu low, medium, high. Untuk BMW juga low, normal, high. Untuk umurnya yaitu young, muda, middle, dan juga old. Nah, setelah kita buat 27 peraturan ini, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu inferensi, komposisi, dan defusifikasi. Nah, untuk inferensinya adalah kita membuat function, teman-teman. Jadi satu function Sugeno inferensi ini adalah memuat seluruh 3 tahap terakhirnya, yaitu inferensi, komposisi, dan defusifikasinya. Di sini adalah proses fusifikasinya. Setelah itu inferensinya per rules, kita menggunakan perulangan for. Selanjutnya kita menentukan komposisinya, yaitu adalah sigma W kali Z. Dan selanjutnya untuk defusifikasinya kita adalah return numerator atau mengembalikan nilai numerator per dominator, dan jika dominatornya tidak sama dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Kemudian kita kan membuat sistem prediksi ya, teman-teman. Jadi kita membuat functionkan dulu, menetapkan dulu, membuat kolom yaitu namanya adalah prediksi risk. Kan kemudian yang namanya fuzzy adalah nilainya yaitu adalah antara 0 sampai dengan 1. Kemudian kita normalisasi kolom prediksi list ini. Dinormalisasinya dibagi 100, teman-teman. Jadi hasil dari prediksi risk ini nantinya dibagi dengan 100, jadilah nilai kolom dari risiko skor yang ternormalisasi. Nah, di sini kita juga melakukan proses labeling yang namanya sistem prediksi tingkat risiko. Itu adalah ada yang namanya resiko rendah, sedang, dan tinggi. Nah, di sini kita membuat labelnya yaitu adalah jika skornya lebih dari sama dengan 70 maka dikategorikan tinggi. Kemudian jika skornya lebih besar dari sama dengan 40 maka dikategorikan sedang, dan setelah itu maka masuk ke dalam kategori rendah. Kemudian kita mengkonversi nilai biner untuk evaluasinya. Seperti yang kita tahu bahwa evaluasi fuzzy itu bisa ada 2 hal. Yang pertama evaluasi secara kualitatif dan evaluasi secara kuantitatif. Apa itu evaluasi secara kualitatif? Yaitu evaluasi yang berdasarkan kelogisan. Jadi kayak teman-teman, gula darahnya sekian, habis itu BMI-nya sekian, umurnya sekian, apakah hasil prediksinya itu logis atau enggak? Itu evaluasi kualitatif. Dan yang kemudian ada evaluasi kuantitatif. Apa itu evaluasi kuantitatif? Evaluasi yang dihitung berupa angka. Nah, untuk kali ini pada program ini kita evaluasi menggunakan kuantitatif, teman-teman. Jadi menggunakan angka. Di sini adalah proses evaluasi kuantitatifnya, itulah untuk labelnya namanya outcome, dan untuk predictive-nya adalah predictive label yang kita udah definisikan di sini tadi. Terapkan predictive race di sini. Kemudian ini adalah bentuk kita menghitung evaluasinya. Kita menggunakan evaluasi kuantitatif. Jadi evaluasinya ada akurasi, precision, recall, advanced score.
dan juga classification report. Nah, ini adalah menampilkan convolution metricnya, ini adalah kode untuk visualisasi, dan ini adalah kita menyimpan hasil outputnya. Nah, berhubung kodenya sudah saya jalankan, maka di sini bisa terlihat teman-teman. Di sini adalah hasil prediksi Sugeno, yaitu sudah saya jalankan, jadi muncul hasilnya. Di samping yang nanti kita akan lihat teman-teman isinya bakal seperti apa. Kita lanjut dulu ke proses evaluasi kuantitatif sistem fuzzy yang kami bikin ini, yaitu akurasinya secara kuantitatif teman-teman, akurasinya mencapai 76%. Menurut saya ini sudah cukup bagus, menurut kami dia sudah cukup bagus, karena biasanya untuk dataset Kaggle seperti ini dia memakai sistem machine learning, yaitu mempelajari pola data, sedangkan kita menggunakan fuzzy dan mendapatkan nilai akurasi 76% itu sudah sangat baik sekali, karena berdasarkan fuzzy ya teman-teman, tidak berdasarkan training data. Kemudian precisionnya 69, recalnya 61, kemudian advanced score-nya 65, keseimbangnya juga cukup baik. Di sini ada tampilan confusion metricnya. Setelah itu ada distribusi skornya, dan ini distribusi skor yang mau difazikan yang udah ternormalisasi. Baik. Maaf teman-teman, ternyata runtime saya habis. Saya jalankan ulang terlebih dahulu. Nah, baik, sini sudah terjalankan. Dan seharusnya hasilnya muncul di sini. Nah, ini dia hasilnya. Mari kita lihat teman-teman. Di sini saya zoom terlebih dahulu. Bisa tidak ini di zoom? Dan tidak bisa di zoom. Ini kelihatan nggak teman-teman? Nih, udah terzoom kah? Oke, baik. Di sini kan tadi kolomnya adalah 9 ya teman-teman. Ini adalah hasil prediksi dengan Sugeno. Ini kolomnya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inilah tabel kolom aslinya teman-teman. Dan juga ini adalah hasil dari prediksi dengan Sugeno kita, yaitu adalah prediksi risk, prediksi yang sudah dinormalisasi, resiko label, dan predicted label kita. Nah, di sini yang bisa kita tahu adalah outcome 1 itu prediksi resikonya kita adalah skornya 83. Dan kemudian dinormalisasi karena kita pakai fuzzy, yaitu skornya antara 0 sampai dengan 1, yaitu dinormalisasi menjadi 0,83. Dan resiko labelnya tinggi dan predicted labelnya 1. Benar ya teman-teman? Jadi gini teman-teman, ini adalah label asli atau true label, sedangkan ini adalah predicted label kita yang berupa 01, dan ini predicted label yang dinamai, yang kita kategorikan rendah, tinggi, dan juga sedang tadi. Nah, di sini kita ambil contoh ini teman. Nah, saya kan tadi namanya evaluasi fuzzy kan ada dua, yaitu adalah kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk kuantitatif sudah saya jelaskan tadi, evaluasi sistem kita yaitu akurasinya 76%. Nah, sekarang adalah evaluasi kualitatif secara logisnya. Dan di sini outcome-nya 1, ini true labelnya 1, prediksi resikonya 83, skor fuzzy-nya 0,83, resiko labelnya tinggi, dan predicted level kita 1. Jadi benar teman-teman, true labelnya 1, kemudian predicted labelnya 1, dan kemudian nih true labelnya 0, terus predicted label kita 0 benar, dan juga masuknya ke dalam kategori rendah karena 0 teman-teman. Dan juga ini ada lagi true labelnya 1, kemudian predicted labelnya 1 benar lagi, dan masuk ke kategori tinggi ini. Ada juga nih true labelnya 0, skor kita cuma 20, skor versinya 0,20, terus resiko labelnya masuk ke dalam rendah, dan juga predicted labelnya 0. Jadi valid ya teman-teman evaluasi secara logika, yaitu kualitatifnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap implementasi sistem UI-nya, karena saya menjelaskan sistem berbasis eksperimennya seperti apa, membangun modelnya. Sekarang kita lanjut ke bagaimana cara mengimplementasikan nih sistem yang kita buat ini, yang kita rancang di Reprotron ini, menjadi sistem yang bisa digunakan oleh tenaga medis, yaitu menggunakan UI web yang akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Zafar. Mohon untuk dilanjutkan untuk implementasinya. Ya, oke, di sini saya akan menjelaskan UI-nya yang kita buat. Nah, ini untuk tampilan utamanya. Di sini ada judul dengan prediksi resiko diabetes menggunakan fuzzy Sugeno. Ini ada inputan yang kita sudah diskusikan. Mungkin pertama ada nama, ada glukosanya, BMI, dan umurnya. Oke, langsung saja kita lakukan percobaan ya. Ini kita coba nama Budi dulu. Budi dengan mungkin kita coba prediksi resiko diabetes tinggi ya.
Mungkin kalau diabetes tinggi kita coba di sini 120 glukosanya. Untuk BMI-nya seharusnya 30. Nah, untuk umurnya kita mungkin sudah 50 dengan tinggi ya. Ini seharusnya terkena resiko diabetes tinggi. Kita coba prediksi. Nah, di sini akan muncul outputnya dengan nama Budi. Skornya itu 70. Kan sudah yang kita tadi labelkan, jika skornya 70 akan menjadi dengan kategori risiko diabetes tinggi. Nah, ini untuk visualisasi bar chart-nya 70 dan ini untuk pie chart-nya. Mungkin kita next percobaan yang risiko kategori sedang. Ini kita coba dengan nama Dono atau enggak ini aja Romeo. Kita coba nama Romeo. Mungkin untuk dengan yang sedang glukosanya kita coba 100, BMI-nya mungkin 40, dan umurnya kita coba 31. Ini harusnya outputnya sedang. Nah ya benar. Nah ini yang muncul namanya Romeo, skornya itu 48,89. Nah kan tadi sesuai jika skornya sama dengan 40 atau di atas 40 sampai kurang dari 70, skornya itu akan menjadi kategori sedang. Nah ini untuk visualisasi bar chart dan pie chart-nya risiko sedang. Terakhir kita coba yang diabetesnya rendah, mungkin kita cewek ya, kan tadi Romeo kita coba Juliet. Nah untuk yang percobaan yang rendah itu kita coba harusnya glukosanya 80, BMI-nya seharusnya 20, dan umurnya 28. Ya kita prediksi resiko. Ya benar, ini muncul namanya Juliet. Resikonya skornya itu 20 kan sesuai kan dari yang kita labelkan, jika kurang dari 40 resikonya skornya itu menjadi kategori rendah. Nah ini untuk visualisasi bar chart-nya dan bar chart. Ya mungkin itu hanya itu saja demo untuk simulasi UI-nya. Mungkin saya akan lanjutkan ke teman saya untuk kesimpulannya. PPT. Baik, terima kasih kepada Zafar yang telah mendemokan sistem kami. Untuk kesimpulannya, berdasarkan perancangan dan evaluasi yang telah dilakukan tadi oleh teman-teman, sistem prediksi tingkat resiko diabetes berbasis logika Fuzzy dengan metode Sugeno berhasil dibangun. Untuk sistem ini secara efektif menggunakan input seperti glukosa, indeks massa tubuh atau BMI, dan usia untuk menghasilkan output berupa tingkat risiko dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Untuk evaluasi yang digunakan pada sistem ini menggunakan dataset PIMA Indians Diabetes menunjukkan kinerja yang baik dengan pencapaian akurasi mencapai 76,95%. Untuk F1 skornya itu 65,9%, precision 69,4%, dan ini salah satu evaluasi yang penting juga untuk memprediksi penyakit itu recall mencapai 61,57%. Hal ini membuktikan bahwa metode logika Fuzzy menggunakan metode Sugeno yang telah dilakukan oleh kelompok kami dapat diandalkan untuk membangun sistem pendukung keputusan dalam screening awal untuk resiko tingkat diabetes. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.